Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Admin Talks. Dan tentunya ini merupakan episode pertama dalam podcast yang kami buat, yaitu yang berjudul Admin Talks tentunya, yang diselenggarakan oleh BEM Visip USK. Narasumber yang sangat-sangat keren di bidangnya tentunya, yaitu Bang Mustika Habibie. Boleh dong ikut bergabung dengan kami, Bang. Balik Bang, sini. Kejauhan. Waduh. Gimana nih Bang perasaannya? Boleh dong kasih tahu dulu perasaannya hari ini. Ini kebetulan mimpi dari TK untuk bisa diundang ke podcast ya. Dari TK Dari Bang? TK. Boleh dong perkenalkan dirinya dulu, dari TK bagaimana sampai menjadi seseorang yang sangat hebat. Kalau dari TK ini 2 jam nih. Gak apa-apa nih. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Mustika Habibie. Biasa dipanggil Nyaut ya. Kalau dipanggil Nyaut ya biasa dipanggil Habibie. Kebetulan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal BEM Visip USK. Waduh. Halo Bang Habibie. Halo. Seru banget nih pastinya nih, karena Bang Habibie ini terlihat sangat kreatif dari kerjaannya. Habis itu juga dari kehidupan sehari-hari dalam membuat konten-konten yang unik tentunya. Ya. Bisa dong perkenalan lebih dari mulai selain dari jabatannya di BEM, kerjaan di luar ngapain nih Bang? Oke, sebelumnya kalau bicara soal pekerjaan, kalau abang sendiri tuh penggiat kreatif. Kalau bahasa kerennya tuh buruh visual. Jadi apapun yang berkaitan dengan visual abang kerjakan. Yang sebenarnya fokus abang tuh di desain grafis. Keren Mulai dari desain ya. grafis merambat ke yang lain, seperti itu ya. Dari sejak kapan tuh Bang mulai terjun ke dalam dunia desain grafis tadi tuh? Dari TK. Keren ya, dari TK-nya ini beneran atau hanya sekedar jualan? Bener ya? Bener, ini eksklusif saya bongkar Oh my God. hanya di Admin Talks Podcast. Tepuk tangan Oh my dulu untuk God. Admin Talks Podcast. Terima kasih loh udah hadir bersama kami. Ya jadi ini dari TK. Dari TK. Kalau boleh tahu emang dari TK tuh emang udah mulai suka menggambar? Iya, bener. Oh iya? Iya, bener. Sampai akhirnya menjadi kerjaan gitu? Iya, bener. Jadi, Oke, berarti kerjaannya sekarang emang lagi di bidang itu di ya? bidang itu. Gimana nih kuliahnya? Apakah lancar? Sudah semester berapa nih Bang? Boleh dong dikasih tahu teman-temannya nih. Kalau semester, lihat gestur tangan aja. Berapa tuh? 7? Aduh, malu banget nih OTW datuan. skripsi OTW dong. skripsi. Semangat lah ya untuk Bang Habibie skripsinya. Iya, Bu Febri kalau nonton maaf ya Bu, saya podcast dulu nanti lanjut skripsi. Maaf ya Bu, maaf, dipinjam dulu. Nanti Bu ya, dipinjam dulu. aman. Oh, ya, aman. Ini mengulik orang keren soalnya nih. Dari kepanitiaan keren, Aduh. kerjaan keren, di BEM apalagi? Sekjen, sekretaris jenderal. Ya, masih ini kan pakai BSI kan? Ya. Masih. Nanti Nomor reknya dikirim dikirim ya. Di belakang aja. Di belakang aja ya, di jangan belakang di aja, kamera. jangan di Siap. depan. Nanti nomor BSI-nya di sini. Iya, siap. Langsung aja nomor BSI-nya di sini. Oke Bang. Nah, dengar-dengar nih kan karena melihat Abang juga kerjaan juga ada, Iya. juga kuliah, Iya. terus juga menjadi ikut organisasi. Benar. Gimana nih cara menghandle kehidupan sehari-hari Iya. dalam hal kegiatan tersebut? Apakah susah atau ada tips and triknya? Waduh, tips and trik ya. Tips and trick ya? Eksklusif nih. Eksklusif banget. Bang. Hanya di sini. Hanya di sini. Ini kita foto dulu untuk thumbnail enggak sih? Oke. Aja, terkuat inilah rahasia Habibie ya. Oke, bisa nih langsung Oke. aja di spill Bang tips Oke, and siap. triknya. Oke, jadi gini Om Ded. Om Ded, Om Ded. botak. Kalau botak. jangan gitu dong. Iya, oke. Kalau Sorry, Om Ded. kalau misalnya bicara soal tips and trick, kayak Abang bilang tadi, Abang Iya. kan mulai fokus di desain visual itu dari TK. Ini bukan gimmick, beneran dari TK. Jadi dulu
ayahnya abang punya percetakan, punya Oh, sablon. oke. Jadi dari kecil tuh, dari umur 5 SD, abang udah main game tuh. Main game tembak-tembakan. Iya. Jadi karena komputernya cuma satu, kalau lagi main tembak-tembakan, ayah datang. Ciao, aku Ciao. mau kerja nih kan. Yes. Kan aku kayak, kan lagi seru main nih. Iya. Cuman karena penasaran lihat ayah ngedesain, buat stempel, buat spanduk. Oh, berarti ayah Dari juga situ, kerjanya gitu. ayah memang desain. memang darah anjay. Darah, coy, Darah seni darah, itu darah mengalir dari Belanda. ayah. Oh, darah Ayah memang suka berdarah melukis, Belanda. suka visual, suka kesenian. Dan ayah itu guru sastra. Dia pemain teater juga, Wow, pernah sangat buat puisi. berseni ya, Sangat jiwa berseni. seni. Kebetulan seni yang ada sama Habibie cuman air seni ya. Yang lain. Tip. Oke. Jadi Terus gimana tuh dari situ mulai dari situ tertarik? kalau bicara tips and trick ya mungkin ini bukan proses setahun 2 tahun ya, karena dari kecil tuh memang suka ngedesain, suka menggambar. Bahkan dulu kan pas kita masih SD TK ada tuh Naruto Shippuden ya. Iya, benar. Naruto Shippuden. Dulu abang pas masih TK kan suka banget nih dengan Naruto. Terus abang buat kayak ini parodinya. Oh, parodinya. Abang buat Naruto Sharifudin. Ada gambarnya. Dijual nggak? Kalau ada please dijual. Please Terus dijual. kasih ke Bang Rais. Abang nama abangnya abang Bang Rais kan. Bang Rais Oh. keren gak nih Naruto Sharifudin? Oke. Dilihat. Kok bercanda kan kayak dia kayak apa nih jelek kali. Abang sedih situ. Sedih, Ih, iya sih. apa aku nggak berbakat? Ternyata abang baru sadar. Mungkin abang kalau lihat gambar abang yang dulu kayak abang bakal ketawa juga ya. Dari situ Benar-benar. awalnya memang sempat bukan merasa visual tuh bukan Bagian dari abang lah, karena abang ngelihat Bang Rais keren kali gambarnya, ayah keren kali, kakak-kakak juga keren. Cuman semakin kesini puncaknya tuh pas abang masuk SMA, SMK jurusan multimedia. Oke, kalau boleh tahu nih, karena tadi abang juga udah bahas saudara ya. Iya. Abang berapa bersaudara nih? Dari berapa? Saudara ya? Iya. Ini berapa? maaf ya penonton kalau dari apa awalnya bahas tips and trick nih, ini bahas keluarga. Ini Kita kan bahas keluarga alurnya dulu ya. dulu, Nanti bahas alurnya tips dulu, and trick. alurnya dulu, Makanya alur. tonton sampai habis ya. Ya, alurnya dulu, Alurnya dulu ya. alur. Jangan kemana-mana. Iya. Oke, langsungnya nih bang, berapa bersaudara? Berapa saudara dan ya? anak keberapa? Waduh, kayak banyak Ini banget, eksklusif 100. nih, ini eksklusif nih. Oh, eksklusif. Oke, kita akan mendengarkan. Kalau keluarga kebetulan abang 6 bersaudara. Oh, 6. 6 bersaudara. 6 bersaudara. Abang anak paling terakhir. Oh, bontot. Bontot. Si bontot. Si imut. Bontot. Si imut. Gemes. Iya. Oke, berarti kakak-kakak dan abang juga punya jiwa seni, atau emang cuma beberapa abang dan kakak yang Oh, iya. memiliki jiwa seni? Kebetulan kayaknya memang semuanya ya, hampir semuanya punya jiwa seni yang kuat. Iya. Karena dulu pas abang masih kecil, kakak-kakak sama abangnya abang itu memang bantu ayah di usaha percetakan. Oh, oke. Jadi kadang dulu kan kalau kita buat spanduk itu lebih dominannya buat spanduk yang main lukis gitu. Oh, langsung Iya, tahu nggak painting ya? spanduk yang di pecel lele, yang ada Oh, gambar iya, lele. iya. Nah itu dulu memang dilukis manual. Wow. Jadi yang keren lukis sih, tuh tepuk tangan kakak, dulu sih. ayah. Wow, gila bukan nih bang, keren banget. kan bukan abang yang keren. Iya, tapi Ayah keren juga ya. Story back-nya tuh keren. Udah nampak bibit-bibit pengusaha. Pengusaha Iya. dari kecil ya, dari Iya. TK. Nah, terus dari situ mulai keluarga juga berseni, atau gara-gara ayah kerjaannya itu Iya. mereka jadi ikut berkecimpungan, atau memang dari awal itu ya nggak ada niat bantu-bantu kerjaan orang tua, ya emang dari awal suka kesenian, Iya. atau memang gara-gara kecimpungan jadi terbiasa Iya. nih? Gimana tuh, Pak? Mungkin lebih kurangnya tuh karena memang ayah suka seni dan ayah memang kerja di bidang seni. Ayah kan guru sastra Indonesia, tapi di satu sisi dia banyak karya-karya sastranya tuh memang sudah terbit. Ini eksklusif sih. Nah, makanya kalau ditanya tips and trick, abang berkaca dari ayah abang. Ayah abang adalah seorang PNS guru. Nah, ini cocok nih dengan judul kita, Balancing BEM and Hustle. Ayah abang punya hustle yang sangat-sangat keren. Wow, Dia sebagai PNS guru, dia punya hustle, yaitu di bidang visual kesenian. Jadi ketika dia mengajar nih dari pagi sampai sore, kadang dia malam ya udah buat spanduk yang pakai lukisan gitu, dia ngelukis, atau kadang dia buat puisi untuk ada buat puisi juga. Iya, untuk mama abang, mama Oke, sambung. oke. Ya. Ini sangat-sangat inspiratif ya, Bang. Berarti emang dari ayah menjadi Dari sosok ayah. inspiratif
menjadi seperti ini? Love you Ayah. Love you Ayah. Love you Ayah. I love you. I love you. Oke. Nah, ini beranjak dari menuju kuliah. Iya. Kok bisa nih milih buat ambil jurusan apa nih kalau boleh tahu? Ilmu komunikasi. Oh, ilmu komunikasi. Mas Anja nggak tanya dulu sih di awal. Apa nih? Nggak jurusan ilmu komunikasi. Kenapa bisa pilih ilmu komunikasi? Panjang. Ini mau yang versi panjang atau versi singkat? Singkat, padat, jelas, dan tapi keren. Dan berapa nih? Oke, yang seru ya, yang seru ya. Kenapa Jadi bisa pilih ilmu komunikasi? panjang sekali ya kalau dijelaskan. Waduh. Aduh, jangan sedih, minum dulu. Tisu. Ada tisu. Karena Oke. Jadi Bisa dong diceritain bisa. ya. Abang gap year. Oh, gap ya. Gap year tuh kalau teman-teman nggak tahu gap year tuh memang sengaja menunda kuliah untuk hal lain. Oke. Jadi abang selama setahun abang gap year kerja di tempat kakak di bagian kosmetik dan bagian desain. Nah, kenapa pilih ilmu komunikasi? Sebenarnya abang nggak mau pilih ilmu komunikasi. Oke. Karena dari awal itu jiwa abang tuh kayak memang jiwa orang visual. Abang suka banget dengan foto, abang suka banget dengan video, dan abang sangat suka banget dengan desain. Oke, emang dari dulu ya? Dari dulu. Dari kecil lihat ayah. Jadi karena dari kecil didikan ayah tuh memang mendukung abang di bidang seni. Abang dulu sering ikut lomba menggambar, mewarnai tingkat kabupaten. Tingkat Pas SD. Nah, jadi motivasi banget ya? Motivasi banget. Keren banget gak sih? Buka kelas gak sih? Kelas motivasi. Kelas gak sih? Seminar Kelas. Aduh. Nah, terus dari ikut-ikut lomba nih berarti. Ikut-ikut lomba dari ikut tingkat kabupaten, terus juga kerjaan sama kakak. Nah, terus sampai bagaimana nih bisa terpikirkan sama abangnya masuk ke Ilkom? Iya gitu. Itu karena abang memang kerjanya di bidang visual dan abang hobinya di situ, hasilnya di situ. Abang sempat kepikiran untuk masuk di Enggak, abang udah masuk di jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual. Nah, itu di tahun kedua abang. Jadi di tahun pertama abang itu memang benar-benar nggak ngapa-ngapain. Oke. Cuman kerja kayak pure kerja berarti ya? Pure kerja, memang kerja di bidang itu dan coba cari pengalaman. Yang namanya anak SMA baru lulus kan kita masih masih labil ya. Iya, masih masih pengen pelintan hura-hura banget sama nih. teman-teman. Itu abang kan karena abang SMK, abang nggak bisa ikut SBMPTN yang bener-bener ikut. Maksudnya abang bisa ikut, tapi abang harus belajar dari nol. Karena di SMK nggak dipersiapkan. Iya Jadi sih. abang nganggap sepele kayak apa sih SBMPTN? Aku pinter bro ya kan? Tapi di sekolahnya ada les sore gitu Bang? Nggak ada karena emang SMK. Dan tiap hari memang pulang sampai sore. Emang pure Iya. belajarnya tuh hal yang jurusan gitu ya? Jadi pokoknya nggak singkat cerita sih, panjang juga ya. Jadi Iya. tarik belakang sedikit, dulu pas abang SMK, abang tuh ranking 1 di angkatan. Oh, ranking 1? Ranking 1 di angkatan, peringkat pertama. Wow. Jadi di angkatan letting abang paling tinggi nilainya, dulu namanya tuh SNMPTN. SNMPTN. Kalau sekarang SNBP ya, jalur undangan. Iya, kalau SNBP kan. SNBP. Nah, jadi dulu abang sudah digadang-gadang untuk bisa keterima di Fakultas Teknik USK. Teknik, karena memang nilai abang tuh memang betul-betul bagus untuk masuk Fakultas Teknik USK. Abang sudah daftar. Teknik ya? Teknik USK Keren kan banget. ngeri kan. Jadi Iya. abang udah prepare, abang udah persiapkan, abang kirim datanya ke operator. Udah tinggal nunggu waktu nih, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, kayak petir di siang bolong. Waduh. Dikabarin satu sekolah, satu angkatan, datanya nggak terinput. Jadi Serius? Itu tahun berapa tuh Bang? itu tahun 2021 ketika abang mau tamat. Jadi di situ abang kayak tiduran di kamar gini, wah Down gak sih? down banget. Ini apa sih down banget abang. Jadi kayak wah ini apalagi ya tujuan hidup kalau udah kayak gini. Benar. Karena dari awal abang nggak mau masuk SMK, abang mau masuk SMA. Oh, SMA biasa SMA negeri biasa gitu ya? karena dari pengalaman abang SMK ini nggak terlalu begitu menjual untuk perguruan tinggi. Cuman ayah bang suruh masuk SMK, kau kan bisa komputer, bisa ngedesain, SMK saja. Jadi tujuan Siap ayah komandan. juga Nah, untuk ini ya, iya, mendalami. ternyata
sudah didalami, sudah dijalani kok malah seperti ini hasilnya. Waduh. Sampai abang bener-bener down banget, nggak semangat ngapa-ngapain. Dipanggil abang sama saat itu wakil kepala sekolah kayaknya, namanya Umi kan, Oke, Umi Kalsum. Jadi datang, jumpain, 4 mata duduk. Tik, 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 So, tik. abang udah duduk kan nih kan, Iya. wah nih Apa nih? apa nih kan, tahu kok, bilang ini kan, ditenangi, maaf ya Habibi, Umi tahu kamu sudah berusaha, Umi tahu kamu sudah persiapkan ini dari awal, cuman belum rezeki Habibi. Nangis nggak? Nggak nangis, abang shock kayak Oh ya, seorang jiren, kayak merasa wah ini masih mimpi nggak sih, aku pengen kuliah gitu kan. Ini mungkin bukan rezeki kamu mungkin rezekinya di tempat yang lain. Umi doain yang terbaik lah. Abang bilang nggak apa-apa tuh Umi, nggak apa-apa, nggak apa-apa. nggak apa-apa, Nggak apa-apa. aman tuh, aman Joy, Aman, aman enjoy. aman, enjoy. Cuman pas pulang dari situ, abang bener-bener nggak tahu lagi mau ngapain, udah nggak ada pilihan hidup lagi, kayak oh ya udahlah, kayaknya nerusin usaha sablonai aja lah, yang memang udah percetakan, ada ya gitu memang ya. udah ada. Setelah dari situ memang nggak tahu lagi mau ngapain, coba tes SBMPTN, udah nggak ada semangat belajar, kayak Iya, tes tuh cuman udah sebagian. capek Iya, juga kan. bener, kayak Merasa sia-sia ya. jatuhnya. Nah di situ kenapa abang pilih ilmu komunikasi, karena Bang Rais, abangnya abang jurusan Ilkom Di di WSK WSK, juga. di WSK Oke. Fisip WSK. Jadi abang pilih Ilkom, pilihan pertamanya tuh psikologi, Psikologi. pilihan kedua tuh Ilkom. Tetanggaan. Kamu Tetangga. tetangga iya, Aduh. nggak jadi. Nggak jadi. Kalau di psikologi kan kita nggak podcast nih. Iya. Iya. Waduh, oke. Terus ambillah jurusan ilmu komunikasi karena melihat abang juga. Di tahun pertama, cuman Oh, tahun karena pertama. udah ya kita kan down banget ya, kayak udah nggak ada semangat belajar, udah Iya sih, dipatahkan benar. harapan kita, kayak ya udahlah, datang sekedar datang, isi cap cup pulang, nggak lulus, tes lagi mandiri, lulus mandiri, cuman di situ struggle ya. Jadi UKT-nya tuh 5 juta sekian dan ada uang pendaftaran 5 juta juga. 10 jutaan. 10 dong jutaan. jadinya. Jadi pas mau kuliah ambil ilmu komunikasi udah semangat banget nih. Terus ayah kayak bilang, "Ih, berat banget ya." Terus abang udah ngeh nih. Lagi nggak pas nih, nggak stabil ya. Memang belakangan kan memang nggak pas keuangan ayah kan. Jadi udah ya aman, nggak usah kuliah aja dulu, nggak kuliah pun nggak apa-apa, abang bilang kan. Waduh. Memang udah hopeless sekali. Udah jadi tukang fotokopi lah, yang penting hidup jumpai istri cantik, udah usah kayak Waduh. gitu lah, udah hopeless banget lah, nggak ada niatan kuliah. Istri cantik ya bang. Amin. Oke, Jadi terus dari situ diajak kakak kuliah di bagian kosmetik, brand, kerja lah nih. kerja bagian desain. Terus Kerja bagian desain berarti. abang ngerasa oh ternyata kerja desainnya juga dihargai ya. Skill kita nih ada bisa menghasilkan uang, dikenalin lah sama kakak nih kayak gini. Tambah relasi kerja berarti ya? Tambah relasi, terus kakak ngenalin, "Dek, kau bisa kerja di bidang ini loh, ini orang Dikasih arahan juga dikasih ya. arahan, ini rate-nya segini kalau kau buat ini." "Oh iya kak ya, iya, cuman kau harus betul-betul tekuni." Dan abang merasa skill abang kurang di situ. Masih belum yakin lah Masih dengan belum skill yakin. sendiri ya. Nah, jadi belajar tuh abang setiap hari nonton 20 video tutorial. 20? Abang mau tonton, abang Setiap hari? ya sepengen itu abang jadi Itu orang tips sukses. abang supaya bisa ngedesain Bisa sampai saat ngedesain, ini? memang betul-betul memang effort banget nonton. Terus Emang effort itu sangat perlu ya teman-teman? sangat perlu teman-teman. Makanya carilah cowok yang bereffort. Iya. Ini gimana nih? Terus effort banget nih buat nonton 20 video tutorial. Lalu itu setiap hari? Lalu Nggak muak bang? enggak. Kalau dibilang muak ya enggak muak, tapi abang lebih muak memikirkan abang tuh nggak jadi apa-apa dan tinggal di kampung selamanya. Iya Kebetulan sih, abang orang benar. Tamiang kan. Di Tamiang tuh kondisinya memang agak tertinggal kan. Oke. Lalu fast forward dari berbekal pengalaman kerja yang tidak mengenakan, selama kerja itu momentumnya sama dengan Pakar Maru. Pak Kamaru yang kemarin? Ya, abang udah masuk grup mahasiswa baru ilmu komunikasi angkatan 21. Udah masuk. Oke. Cuman abang nggak bayar. Nggak. Jadi cuma join aja? Join aja. Oke. Nggak daftar ulang, mereka semua. Dapat link grupnya dari mana bang? Dadah. Aduh. Nanti ya kita share. Oke. Jadi Nah, terus? dari situ abang ngelihat mereka Pakar Maru, ngelihat mereka beraktivitas, abang makin tergugah untuk kuliah. Karena Anjir, semangat mereka ya? Iya, abang tahun depan harus kuliah. Di sisi lain abang sedih. Teman-teman seangkatan abang pas ini pada ngepost foto Twibbon kan, "Aku siap mengikuti Pakar Maru," ya gitu-gitu.
kok Udah aku dengan tampilannya masing-masing ya? abang lihat, terus abang buka kamera depan, lah aku masih di sini nih, kok nggak ada yang ngajak Pakar Maru kan, sedih. Iya Di situ sih. abang betul-betul kayak wah aku harus Terpacu kuliah, nih. gimana caranya. Terpacu untuk belajar sampai akhirnya di tahun kedua ya berarti Tahun ya? kedua tes jurusan DKV desain komunikasi visual, qadarullah lewat. Ah, itu kampus mana Bang kalau boleh tahu? Kampusnya Nusa Putra University Sukabumi. Wow. Itu memang katanya walaupun kecil skalanya internasional. Kebetulan Keren banget loh. Iya. Bisa aja Serius, sih. keren banget. Minum nih. Di belakang ya Bang. Jadi Oke, itunya. Jadi karena abang semangat kuliah abang tinggi, cuman lagi-lagi ya mungkin dari sini mungkin teman-teman yang nonton bisa dapat pembelajaran lah. Karena abang udah semangat banget nih untuk kuliah, abang udah prepare, abang beli buku King tebal tuh SBMPTN belajar Iya. abang. Itu belum pengumuman SBMPTN tapi abang udah diumumkan abang lolos untuk kuliah di Sukabumi. Wow, berarti jalur Sukabumi apa universitas Jalur itu? beasiswa, jalur beasiswa. nilai rapot. Wow. Abang dibiayain dari awal sampai selesai. Abang hanya butuh siapkan uang untuk Biaya transportasi. transport dan selama makan di sana saja. Oke. Terus bilang itu udah sangat worth it gak sih? iya sangat amat worth it. Jadi ketika abang lapor ke ayah, respon yang kita harapkan adalah ayah aku lulus beasiswa. Yeay, anakku keren gitu ya. Yeah. Cuman pas bilang ayah aku lulus beasiswa. Oh iya. Ayah kayak diam. Berapa memang tiket pesawatnya? Ayah langsung ke sana. Oh, mengarah ke Langsung arah mengarah situ ke arah ya? situ. Abang kan dangel. Kayaknya kita harus siapkan sekian juta nih ya. Semua ditanggung tapi ya. Ya udah. Mikir dong Mikir jadinya. ya udah nggak apa-apa. Tapi ayah jual motor dulu ya. Ayah jual laptop dulu kok enggak. Untuk apa? Abang bilang, ya biar Habibie sana kan juga nyaman nanti kan ada uang pegangan. Abang sedih. Terus abang kayak, ya kayaknya nggak usah Nusa Putra deh. Buang. Aku nggak mau kuliah di University Nusa Putra. Kayaknya nggak seru di Sukabumi, di USK aja di Banda. Kenapa Abang bisa berbicara seperti itu? Karena posisinya emang tidak memungkinkan ya. Ya mau gimana ya, karena abang sepengen itu kuliah. Tapi satu sisi abang sayang banget sama ayah abang dan abang paham kondisi finansial ayah abang. Jadi udah di depan mata univ impian, jurusan impian, udah nggak apa-apa ya, USK saja. Gitu. USK. Jadi Akhirnya masuk USK. Ilkom USK, kisahnya seperti itu. Waduh, keren sih Bang. Aduh. Keren banget, banyak yang bisa diambil hikmah dari kehidupannya ya. Nah terus dari udah masuk Ilkom, kehidupan kampusnya apakah berjalan dengan langsung lancar aja? Iya, iya. Naik turun ya kayak roller coaster? Naik turun ya. Kalau bisa dibilang kan, kayaknya abang mulai dari kampus tuh nggak nol deh, minus kayaknya. Minus? Abang Jadi mulai. datang ke Banda Aceh itu bawa diri atau? Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya nih masuk kuliah tuh ibaratnya masuk pertama kali ke sekolah lah. Iya benar. Ini anakku, ini tas baru. Iya, benar. Ini anakku, ini buku baru. Biasa kan orang tua memanjakan Excited anaknya, lah ya, gitu excited kan. lah. Kayak mana persiapan. Jadi abang dari awal berkuliah, abang nabung dari abang kerja setahun tuh abang nabung untuk uang darurat abang kuliah. Jadi Dari hasil kerja yang di Iya. tahun sebelumnya. Jadi uang UKT abang saat ini 1.800.000 karena abang tes jalur tertulis kan nggak bayar uang pembangunan. Iya. 1.800.000 itu ya menurut abang itu murah banget loh. 1.800.000 untuk 6 bulan. Itu murah banget. Murah banget. Tapi karena abang lapor sama ayah abang, ya 1.800.000 nih. Duh, ayah belum bisa bantu nih. Jadi kayak, Iya. oh udah ya nggak apa-apa. Dan ayah juga bisa bantu, cuman nggak banyak kan. Terus di satu sisi abang punya 4 kakak yang menguliahkan abang tuh kakak abang semua. Keempat kakak Keempat ini. kakak. Jadi kayak saling membantu gitu ya, backup ya. Kayak mana cara Habibie harus kuliah, digituin sama Ini kakak. keluarga inspiratif Ah, banget. nanti part Serius. 2 nggak sih undang kakak? Part 2 ya, part 2. Undang ayahnya. Ini datang ayah, masuk. Enggak. Masuk ya? Iya. Oke. Nah, berarti ini ditanggung sama kakaknya untuk bisa kuliah. Iya. Sangat-sangat support system banget Semua keluarganya. sistem. Jadi walaupun saat itu kondisi kakak memang lagi agak kurang bagus finansialnya karena Covid, after Covid kan 2022. Iya, after Covid. Jadi kalau ditanya abang start di kampus tuh memang abang mulai ya ibaratnya tuh abang nggak memilih untuk organisasi di perkuliahan. Dari awal berarti abang ingin menjadi kupu-kupu kah? Enggak. Kuliah pulang atau emang Abang ada pengennya kuker. kuliah kerja? Kuliah kerja. Karena dari awal abang sampai di Banda, abang tidak naik HiS, tidak naik bus, abang bawa motor sendiri dari Tamiang ya. Bawa motor terus berbekal uang 2 juta di kantong. 2 juta. 2 juta di kantong, nggak diantar sama orang tua, pergi sama Bang Rais. Naik motor, bawa barang, bawa baju semua, terus
ada mobil pick up bawa tilam, bawa lemari plastik. Jadi sampai di Banda, abang nggak jumpain siapa-siapa. Abang memang pure sama Bang Rais berdua. Jadi stay-nya di sini berdua sama Bang Rais. Berdua di Bang Rais. Jadi dengan modal uang 2 juta tuh, kalau kita rumah baru ngekos kan FOMO ya, beli pel beli tong sampah. Semuanya mau dibeli. Semua dibeli. Tas, Nah, jadi abang beli pakai uang darurat, beli di situ. Itu nggak terpikir bakal habis uangnya atau gimana tuh, Nggak, Bang? awalnya kayak ya udah sih beli aja. Buat keperluan. Buat mikirnya keperluan. ya. Ternyata abang baru sadar. Ternyata kalau ngekos tuh banyak yang diperhitungkan. Uang rumah, uang listrik, uang makan. Iya, Sehingga iya. karena di awal tuh banyak beli barang, tabungan abang kosong nih. Minta sama kakak juga lagi kondisi kurang bisa bantu. Bukan nggak bisa sih, cuman abang takut untuk bilang. Jadi abang selama kuliah itu mungkin 3 bulan pertama abang cuman makan nasi pakai sosis so nice tuh. Sosis so nice yang seribuan Yang 1000. itu. Jadi sekali makan cuil Iya taruh sih. garam makan. Tapi enak juga makan tuh, Bang. Enak ya? Enak. Ya udah Apalagi mulai pakai dari Indomie. sekarang kamu makan itu aja. Takutnya kan usus buntu Usus juga buntu ya, lama-lama iya. Jadi akhirnya sampai di Banda Aceh dengan bawa uang 2 juta. 2 juta di kantong. Itu belum mulai ikut kerjaan-kerjaan berarti, Bang? Abang masih kerja sama kakak, kerja bulanan dari jarak jauh. Oke. Cuman karena jarak jauh kan otomatis ada efisiensi anggaran ya. Iya, benar-benar. Jadi hanya mengandalkan uang tersebut selama kuliah. Jadi memang betul-betul selama kuliah abang nggak pernah terpikir abang untuk join organisasi karena abang merasa apa organisasi itu buang waktu. Mending aku kerja dapat uang makan gitu. Ini poinnya. Itu poinnya ya. Ini poinnya. Banyak nih yang bilang ya, Bang, organisasi itu sangat-sangat tidak menguntungkan. Ya betul. Lebih milih untuk kerja aja lah. Iya. Kuker nih, betul. Kuliah kerja. Nah, terus juga banyak jadinya kawan-kawan yang milih jadi kupu-kupu karena kerjaan juga nggak dapat. Bener. Nah, gimana nih pendapat Abang sama ada nggak tips ataupun trik buat hal itu supaya kerjaan juga organisasi balancing lah. Jadi sebenarnya nggak ada tips and trick. Nggak ada tips and trick yang betul-betul ketika abang bilang kalian buat kalian langsung bisa, nggak Berarti bisa. pengalaman dengan Itu ngajar pengalaman. Tapi kalau boleh jujur, tips and trick yang bisa abang kasih adalah misal nyak berkebutuhan cukup. Ketika nyak bangun ada makanan disiapin oleh orang tua, baju sudah digosok, sudah disetrika, sama ya sudah Iya, dicuci. oke, itu sama. Motor sudah siapkan, minyak Ready lah, sudah apapun ready, sudah ada tinggal gitu dituntut ya. untuk belajar. Otomatis kan nyak ngapain aku mempersulit diri untuk hal lain? Aku tinggal fokus kuliah saja, uang sudah ada. Nah, tapi karena abang dihadapkan dengan kondisi yang aku kalau nggak cari kerja, nggak cari uang, aku nggak makan. Oke. Di satu sisi kalau aku nggak kuliah, aku mengecewakan kakak-kakak abang yang udah biayain abang. Ingin menunjukkan yang terbaik lah. Ingin kasih menunjukkan yang terbaik. ya. Jadi di awal-awal tuh memang susah sekali nyak penyesuaian. Kalau The real ini ya, perintis bukan pewaris. flash kelas Au. hashtag ganteng. Iya. Oke, berarti dari awal emang Abang udah mulai merintis buat Iya, kerjaan lewat dengan benar. kakak juga. Terus dalam kerjaan itu ada nggak Bang kendala? Ya. Sebenarnya itulah balik lagi ke tips and trick. Tips and tricknya adalah teman-teman kalau misalnya merasa teman-teman tuh bisanya di belajar, ya udah fokus di belajar saja, nggak usah semuanya dirangkup jadi satu kegiatan, jadi satu Kembangin satu aktivitas, skill aja satu berarti saja. Karena ketika teman-teman fokus di semua hal kayak akademis, kuliah, akademis, kerja sama organisasi, secara nggak langsung ada hal yang teman-teman pangkas. Apa yang teman-teman pangkas? Waktu dengan keluarga, Iya betul. waktu dengan teman-teman, mungkin waktu dengan pacaran, Waduh. sampai Ya itu benar sih. dipangkas. Bagi yang punya. Nah, dan teman-teman juga mulai merasa hidup tuh nggak asik, hidup tuh nggak seseru itu. Iya. Jadi kalau tips and trick dari abang ya, mungkin ada kondisi yang sama ya kayak abang. Sebenarnya yang bikin abang sampai sekarang tuh ya karena semangat hidup saja, kayak semangat untuk coba hal-hal baru, untuk bisa buktiin ke orang tua abang juga bisa kuliah sukses kayak gitu. Ini first time join organisasi atau sebelum tahun-tahun sebelumnya udah ada? Sudah. Oh, Nah, sudah. jadi gimana ya cara, dan ini sebenarnya ada hubungannya dengan balancing dan hustle. Oke, menarik. Nah, jadi Sangat menarik. ketika abang balik, karena abang sudah pernah cerita, abang gap year, abang Iya. setahun gak jumpa Betul, siapa-siapa. Yang namanya anak SMA kan pasti merasa kesepian ya Iya, selama setahun tuh. Udah hilang kawan lah. Udah hilang kawan, Sibuk hilang pas-pasan. arah, udah sedih Hilang lah arah. pokoknya. Jadi hilang arah. Oke, terus di 1 tahun gap year itu abang berjanji pada diri abang sendiri, keren siap.
Keren. Kayak ngomong sama diri sendiri nih, Habibi, Habibi, kamu ketika nanti kuliah, kamu harus bisa ngambil apapun itu. Apapun itu. Bagi abang, mungkin bagi teman-teman yang lain kuliah nih, ya udah kuliah, Iya, sekedar iya, kuliah. benar. Bagi abang kuliah nih impian hidup abang. Abang sepengen itu untuk kuliah. Sepengen itu. Sepengen buat itu kuliah. untuk kuliah. Dan abang sudah berjanji sama diri abang sendiri, ketika berkuliah, ambil apapun yang bisa diambil. Entah itu organisasi, entah itu volunteer, apapun itu. Cuman ya awal-awal abang merasa ternyata yang kubutuhin cuman uang sekarang. Kenyataan hidup. Kenyataan Kenyataan hidup. Nah, lalu Benar. sampai di titik momennya abang stop kerja. Wow, sempat Abang stop kerja. Jadi selama stop kerja di awal itu awal maba ya. Kan abang nggak kerja lagi dengan kakak. Di situ abang nggak punya uang pegangan. Abang sering minjem uang sama kawan rumah. Bro, pinjem 50 lah untuk seminggu, untuk makan seminggu. Nah, buat temen yang minjem tuh gimana tuh? Apakah dia kayak ya udah ambil aja gitu? Kebetulan kayak teman-teman saling paham. Udah bro, ambil bro. Karena abang sering minjemin dia juga kan. Oke. The real feedback ya? Ya, real feedback ya. Oke. Teman-teman seperjuangan ya. Jadi Seperjuangan. dia di situ abang mulai ngerasa ternyata pekerjaan ini tuh nggak bisa dipegang setiap hari loh, nggak bisa dipegang setiap saat. Ketika kerjaan kosong, aku bukan siapa-siapa, aku cuman Habibi yang kuliah di USK yang nggak kenal siapa-siapa. Betul. Jadi setelah kerjaan itu off, abang coba mulai putar otak nih. Awalnya ngikut apa dulu nih bang? Nah, Himpunan kah? awalnya di maba tuh kan kita nggak bisa ikut apa-apa ya. Iya betul. Jadi di satu saat ketika abang lagi berkuliah masuk tuh kating-kating Ilkom bilang ini ada kepanitiaan Komporya. Oh event ini ya tahunan ya? Event tahunan. Di situ Oke. kebetulan Bang Rais kasih tahu juga, abang tuh kabit pubroknya, kok coba join. Wow, oke sangat-sangat ini ya mengajak-ngajak. Sengaja mau aja, sangat suportif ya. Ya oke. Jadi setelah gak apa-apa biasa tuh iklan. Ya iklan loh. Jadi setelah kerjaan off, mulai berpikir kayaknya aku harus coba cari jalan lain lah. Apapun itu aku harus cari. Aku harus Contohnya ambil. nih bang. Enggak. Apa yang abang buat waktu itu? Nah, jadi setelah kerjaan off nggak tahu ngapain luntang-lantung sana sini ikut kepanitiaan Komporya. Di situ abang mulai merasa, wah, kayaknya dari sini bisa kenal banyak orang hebat nih. Dari sini bisa ditawarin hal-hal lain. Iya. Dan relasi ya. Relasi dan disitulah teman Bang Rais mulai mengenalkan abang ke kawan-kawan yang bisa desain, yang bisa video, pegiat-pegiat kreatif yang sudah bekerja di bidangnya. Terus ketika berkenalan mereka, kok adeknya Habibi ya? Oh, langsung ini ya, connect ya. Oh iya bang, kok bisa apa? Aku bisa ngedesain bang. Coba lihat desain kok. Ini bang, aku buat tipis-tipis. Jadi yang liatnya pun tertarik Iya, ya. jadi dari kepanitiaan itulah Mulai muncul. mulai ini. Oke, terus bang kalau boleh tahu ya, tadi kayaknya keseringan sebut Bang Rais nih. Oh iya. Apakah Bang Rais itu adalah role model? Role model banget. Selain dari banget. ayah? Selain dari ayah. Role model berarti kalau boleh tahu nih sekarang Bang Rais masih kuliah atau udah selesai? Udah selesai, Bang Rais baru aja lulus. Dia sekarang news anchor di TVRI. TVRI? TVRI Aceh. Keren banget sih. Keren banget ya, role model tuh. Waduh, join nggak? Siap kuliah? Yang kayak gitu? Boleh. Boleh, Bang Rais, tolong Bang Rais. Tolong ya. Tolong Bang Rais. Belakang tolong layar, nih. belakang layar. Oke, nah setelah kita melihat kehidupan Bang Habibi yang sangat menarik ya, menginspirasi, bisa dong kasih tahu bagaimana supaya kesempatan untuk teman-teman join kepada organisasi seperti BEM, himpunan, untuk lebih kita bilang aktif dalam perkuliahan supaya tidak terlalu pasif. Apa sih fisik aktif ya? Berat ya pertanyaannya ya. Ya kasih tips aja nih Bang untuk teman-teman Dari supaya tadi tips mulu nggak sih? Tips and trick, tips harus and trick. tips sih karena apa? Hidup ini adalah harus tahu jalan. Harus tahu jalan. Kalau nggak tahu jalan Iya. pulang. Jadi kalau dari abang pribadi, Dari abang pribadi gimana? maksudnya Apakah, ada saran buat teman-teman Iya. yang maba-maba nih kadang atau nggak teman-teman yang belum pernah join Iya. organisasi, harus join organisasi supaya kalian bisa menjadi orang yang keren kayak aku gitu. Atau ada tips lain? Kan sering nih karena Iya. Bang Habibi sangat terkenal di lingkungan FISIP USK. masa ya sih? Real, apalagi setelah Pak Kamaru FISIP Asyik, yes. 2025. Gila sih ini. Gila banget tuh Bang, pecah.
sampai kemana-mana Ya udah bocornya. Nyak, aduh Nyak, malu Nyak. Oke Bang, bisa kasih tahu karena teman-teman banyak yang nanyain gimana tipsnya supaya menjadi seperti seorang Habibie. Ini seorang Habibie apa aktif di organisasi sih? Iya, jadi Aktif gini organisasi. banyak yang nanyain di Q&A teman-teman Instagram. Iya. Itu teman-teman nanya, adminions tuh pada nanya gimana sih Bang Habibie bisa jadi sekeren itu waktu Aish. Pakamaru. Apakah Bang Habibie ini sangat-sangat aktif organisasi? Tolong dong, kenapa bisa jadi seperti itu? Orang nih kepo nih sama Abang, kenapa bisa menjadi seseorang yang sangat keren? Iya. Aduh. Merah Bang mukanya. Ini kita Merah kasih. mukanya. Ini rekam ya, masukin ke TikTok 30 detik jadi kata-kata mutiara. Oh, Oke. Oke. Gini. Teman-teman, kalau teman-teman tahu latar belakang Abang atau latar belakang orang lain lah yang mungkin kelihatan keren, Iya. mungkin teman-teman nggak mau jadi Abang. Serius. Karena Abang sudah coba alami hal-hal yang menurut Abang tuh sangat berat. Iya sih benar. Itu diakui. Ya. Cuman kalau teman-teman bertanya bagaimana bisa sampai titik ini, Abang nggak bisa kasih saran 1, 2, 3, 4 langsung instan, langsung kalian Karena jadi Abang keren. pengalaman ya. Nah, cuman yang bisa Abang kasih tahu adalah ya semua orang mungkin template banget, semua orang punya jalannya sendiri. Mungkin saat ini kalian lihat Abang sudah berlari. Oke. Sebelumnya kan Abang pemanasan dulu dan kalian nggak lihat Abang pemanasan, Abang udah lari. Yang harus kalian lakukan ya kalian pemanasan. Pemanasan itu seperti apa? Ya kalian coba cari tahu dulu. Kalian tuh siapa? Latar belakang kalian apa? Apakah kalian Skillnya kemana, iya, gitu ya. apakah kalian pengennya memang seperti Bang Habibie atau mungkin kalian cuma pengen kelihatan keren saja? Ya Bang Habibie keren, apakah kalian mau jadi Bang Habibie sepenuhnya? Yang di sisi tidak kerennya kalian tidak tahu. Iya, karena kan nggak semuanya harus Iya. diperlihatkan ya. Kalau tips dan trik dari Abang, sebenarnya jangan masuk organisasi. Kalau Kalau Ya, kalau kalau, ya teman-teman, ya. kalau kalau teman-teman punya prioritas lain di luar. Misal teman-teman harus dituntut untuk kerja untuk bisa bayar uang kuliah. Teman-teman dituntut untuk bisa mengurus keluarga sembari berkuliah. Jangan masuk organisasi. Karena teman-teman pasti merasa organisasi itu hanya sebagai hambatan teman-teman untuk cari uang atau untuk menghabiskan waktu dengan keluarga. benar. Tapi kalau teman-teman sudah tahu, wah ini organisasi ini memang aku butuh nih untuk cari relasi, untuk cari kenalan supaya nggak stuck di lingkungan yang sama, silakan. Karena organisasi itu ibaratnya tuh dia kayak pisau bedah. Pisau bedah kalau misalnya teman-teman anggaplah organisasi itu alat Iya. pisau bedah. Aku dokter nih, aku pakai pisau bedah untuk apa? Ya untuk bedah pasien kan, pasiennya untuk ya. menyelamatkan hidup orang kan, ya mungkin menyelamatkan hidup keluarga Tujuannya. dari organisasi. Tapi kalau misalnya Nyak bukan dokter, Nyak punya niat jahat, Waduh, ya. ambil pisau bedah bunuh orang. Gerak terus nih Ya, ya. berarti Nyak memanfaatkan organisasi untuk hal lain, entah itu Tergantung dari tergantung tujuannya. tujuannya. Apakah arah baik, Apakah mau arah merubah buruk? diri ya. Iya, arah buruknya adalah ya bukan arah buruk yang buruk-buruk banget, cuman kayak ngapain masuk organisasi kalau ujung-ujungnya malah memaki organisasi itu sendiri. Kayak Betul. apa sih capek kali tiap hari rapat, siapa suruh join? Padahal kan organisasi itu ya untuk relasi Iya, juga, makanya ya kan? Untuk sendiri. secara gak langsung kan Nyak malah memperkeruh suasana hatinya sendiri di organisasi kan. Dan dampaknya jadi Iya. nggak semangat Bener. lagi ikut organisasi. Makanya Abang coba tanya dulu sama diri teman-teman mau masuk organisasi nggak gitu. Betul. Jadi gitu teman-teman. Kalau kalian mau ikut organisasi harus tahu dulu tujuannya bagaimana Iya, dan apa bener. manfaat untuk diri sendiri Iya, ya. benar Nyak. Nah, itu dia. Nah, Bang, karena udah nggak terasa ya waktunya juga ya. Udah nggak kerasa sangat ya. lama Aduh, ya. seru banget. Kangen banget nih jadinya. Udah lama kebetulan Iya. nggak berjumpa dengan beliau Aduh. yang sangat jam terbangnya tinggi sekali, teman-teman. Susah untuk Nih diajak. kebetulan mau pergi lagi nih ke Malaysia nih. Iya enggak. Waduh. Nah, ini ada 2 pertanyaan yang Iya, banyak boleh. pilih dari Keren. teman Q&A selain daripada tadi. Karena itu adalah pertanyaan paling banyak ditanyakan Iya. ya. Nah, ini pertanyaan dari kita Tit aja namanya karena tidak ingin disebutkan. Oh ya, siap. Oke. Kenapa masih mau mengemban jabatan di BEM padahal tidak digaji? Bukannya lebih enak ya fokus kerja? Waduh, berat sih, Bang. Iya sih, bener ini. Iya. Gak digaji satu. Padahal kalau mau cari pengalaman kan Iya, bisa juga bener. di luar organisasi. Kenapa tuh, Bang? Bisa dijawab dong. Karena Jadi bingung nih. Ini mikir dulu. Aku takut ada salah. cuman ada. ya. Oke, apa tuh, Bang? Simpelnya gini, kayak yang Abang bilang, pekerjaan itu hanya jangka pendek. Sebulan Abang kerja, Abang dapat uang.
kalau abang off di kerjaan, abang cari kerjaan baru lagi. Tapi ke organisasi ini kan dia untuk jangka panjang. Iya, jangka panjang. Teman-teman tahu abang sebagai sekretaris jenderal Dan nggak berhenti di situ dan aja nggak ya? berhenti di situ. Lalu yang paling utama adalah abang punya prinsip hidupnya. Prinsip hidup bisa dikasih abang tahu. itu adalah berbuat baik tanpa karena. Jadi Oke. sedari abang berkuliah di USK, dari abang awal maba, ketika abang merasa abang susah, abang berandai-andai. Apakah teman-teman maba ada yang merasa seperti abang juga? Apakah teman-teman yang dari kampung pernah merasakan posisi ini? Dan abang merasa organisasi kepanitiaan itu menyelamatkan hidup abang. Jadi ketika tidak ada hal ya seperti kerjaan mungkin penuh tekanan Iya. ya, beda kerjaan dengan organisasi Nah, teman-teman. Jadi karena abang merasa ini organisasi dan kepanitiaan menyelamatkan hidup aku, dari sinilah aku bisa dapat uang lainnya. Makanya abang memutuskan untuk main di organisasi dan kepanitiaan lainnya supaya abang merasa ini habibi lainnya yang nggak terdetek sama orang biar aku yang tarik gitu. Jadi abang pengen orang-orang yang masuk organisasi bawahan-bawahan abang, termasuk alim dulu masuk himpunan, abang pengen Nggak merasakan seperti iya abang menanyakan kok mau jadi apa organisasi ini. Ketika Iya. dia bilang bang aku mau jadi orang, ya udah yuk sama-sama jadi orang. Jadi itu kelas king, kelas bener, kelas king. King Kong. King Kong, hormat. Oke, keren sih Bang, ini sangat inspiratif buat teman-teman. Jadi jangan berpikir bahwa ya organisasi itu ya hanya sekedar berkumpul, Iya, benar. berjumpa teman, mencari relasi, tidak. Tapi ini adalah investasi juga Iya, ya jangka jatuhnya, panjang, jangka benar. panjang. Kalau kerjaan hanya sampai saat itu, tapi kalau organisasi bisa selamanya Berkelanjutan, relasinya, iya ya. benar. Oke, ini sangat menarik karena pertanyaan pertama udah dijawab. Pertanyaan kedua Aduh. nih Bang. Satu lagi yang paling kayak gila sih. Mau minum Bang, minum Enggak. dulu. Oke, kebetulan ini pertanyaan yang Pamungkas ya? Ya, Baskara. Eh, Oke. Ini Handayo. pertanyaannya dari Tit. Oke. Bang Bibi keren banget. Spill dong starter pack-nya ala Sekjen BEM Visipnya. starter pack ala Awal mulanya nih ala Sekjennya gimana? Kok bisa nih Bang dianggap seseorang yang sangat keren? Bagaimana awal mula bisa menjadi seseorang yang keren, apalagi Sekjen ya, Sekretaris Jenderal? Ya kenapa bisa milih jadi Sekretaris Jenderal Bang? Dari sekian banyak jabatan Wah. Sekretaris Jenderal. Wah. Lemas banget ya Bang? Iya belum masuk BEM soalnya. Pas itu belum Waduh, masuk BEM BEM. tolong BEM. Oke, kenapa nih Bang? Bisa dikasih tahu ya kenapa bisa milih Sekjen juga, Iya. terus spill dong Mungkin starternya. sebenarnya seperti ini teman-teman. Mungkin tiap-tiap dari kita yang ada di ruangan itu semuanya keren. Semuanya Iya, keren. betul. Cuman yang nggak kedetek aja sama teman-teman yang lain. Kenapa abang sebagai sekjen orang merasa wah abang Habibie sekeren itu atau hal-hal lain lah, entah itu kerjaan, Iya. entah itu ketua panitia. Ya karena abang terekspos, abang terpampang sisi abang yang keren. Oke. Jadi kalau ditanya starter pack untuk jadi keren, abang nggak bisa bilang, kalian yang menilai. Berarti personal branding juga. Personal ya? branding. Jadi kalau starter pack itu kan apa sih starter pack? Starter pack sih kalau Kan- sepahamnya ya kayak awal mulanya ya. Awal mula kan atau mungkin ya inilah apa kumpulan dari hal-hal apa yang buat Iya, Abang Habibie jadi keren. Betul. Ya sesimpel kayak Sekjen BEM starter pack jadi keren. Sekjen BEM kan nggak keren. Iya sih, benar. Maksudnya biasa saja kalau memang kita nggak pandai tidak memanfaatkan ini ya, sebagai Sekjen BEM. personal branding Benar. Jadi kalau Abang diharuskan untuk menjawab starter pack untuk jadi keren, untuk jadi BEM Visip, ya Abang cuma bisa bilang bukan Abang yang menilai keren, kan kalian menilai keren. Kalau memang Abang keren ya alhamdulillah, berarti sisi Abang yang Abang Terlihat tampilkan bahwasanya- Abang keren ya terlihat kan. Iya, personal brandingnya berhasil gitu berarti Personal ya. branding berarti jatuhnya Iya ya. betul Iya. sekali. Gini Bang, berarti kan kalau kita bisa melihat bahwasanya hidupnya tuh tidak selalu mulus Iya, dan banyak juga cobaan ya. Iya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan ada masalah, apakah harus diselesaikan lebih dahulu, tentukan prioritas ya. Iya benar, benar. Prioritas paling utama yang mana harus diselesaikan, dan ego, jangan main ego juga nggak sih Iya, Bang? betul. Nah, ego sama diri sendiri boleh nggak sih Bang? Atau kalau ego sama orang lain ya udah gitu. Iya, betul. Atau sama diri sendiri harus ada sifat ego itu. Pertanyaan nih. Pertanyaan. Cek. Oke. Cek. Jadi ini keren ya, ini quotes TikTok juga ada. Anjay. Anjay. Tolong dong. Enggak. Begini. Enggak, jadi apa direkam betul lah. Enggak apa-apa, rekam boleh enggak? Oke. Jadi Siap.
sebenarnya kan ya abang termasuk orang yang sangat-sangat ego dengan diri sendiri. Iya sih benar. Kayak kita ngerasa Tidak berguna. sedangkan orang lain mungkin butuh kehadiran kita. Iya. Jadi karena ego diri sendiri abang tuh abang merasa anjay, kayaknya aku sekarang kalau memang nggak mau hidup untuk diri aku sendiri, aku mending hidup untuk orang lain. Oleh karenanya abang join himpunan, join organisasi supaya abang bisa menghidupi banyak orang gitu. Menghidupi bukan menafkahi ya. Gitu. Kelas King Kong ya. Kelas banget hari ini sangat berdaging ya, Berdaging ya, daging. Wagyu ya. Love you banget Bang Habibie Love you karena ya. udah datang Hash. dan menginspirasi kita hari ini. Tepuk tangan dulu dong. Nggak terasa waktu Oh iya. juga udah menunjukkan. Minum dulu ya. Oh boleh banget. Gimana. Oke, nggak terasa nih udah di akhir ya. Boleh dong satu kata-kata terakhir sebelum kita closing di acara hari ini. Wah, kata-kata. Kata-kata. Aduh. Kata-kata hari ini bos, tolong. Bisa nggak sih briefing dulu kata-kata apa ya? Oke. Seorang sekjen yang keren, kata-katanya di luar nalar pasti ini mah. Jadi menurut abang semua orang tuh punya lukanya masing-masing. Ada orang yang gemar kali menunjukkan, oh ya aku luka nih, lihat nih, tolong aku. Ada orang yang kayak pinter kali nyembunyiin lukanya, sehingga orang-orang merasa wah dia keren ya, badannya mulus nggak ada luka. Padahal tergantung bagaimana cara kita menyembunyikannya sehingga orang memandang kita sebagai apa. Jadi hari ini kalau teman-teman merasa Bang Habibie keren atau orang lain keren, bukan berarti dia ada sisi yang tidak keren. Boleh jadi dia pintar menyembunyikannya. Iya, betul. Itu aja dari abang sih. Au. Oke teman-teman, udah nggak terasa tadi waktunya juga udah sangat lumayan panjang dari percakapan kita pada hari udah ini. 3 jam ya, nggak terasa. Iya 3 jam banget. Terima kasih buat yang sudah menonton tentunya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah melihat terima kasih. podcast ini. Dan tentunya hari ini kami tidak dengan kosong tangan. Kelas kali nih. Ada sesuatu yang Aduh. menarik. Boleh Apanya? dong sertifikatnya. Aduh. Ini luar BEM FISIP ini keren banget. Siapa sih ketua BEM-nya? Tolong dong disebutin. Tolong dong. Bang Nabil. Makasih Bang Nabil. Bang Nabil keren banget Bang. Ini ada foto nih. Oke, ini dia sertifikat dari kami Bang sebagai penghargaan dari cerita inovatif, inspiratif dan kreatifnya. Baik, Tepuk tangan dulu. saya terima. Saya terima. Baik, nikahnya. saya terima Enggak sertifikatnya. dong. Oke, terima Oke, kasihnya. terima kasih juga. Wah, ini tempel di kamar mantap nih. Yeah. Bawa tidur Bang, bawa tidur. Guys. Nina Bobo. Iya. Jadi inilah sosok yang kami undang pada hari ini yang tentunya sangat menginspirasi, inovatif dan juga beliau sangat kreatif karena bekerja di cafe juga ya, bagian desain Yes, ya. benar. Nah, tak terasa karena waktu juga sudah menunjukkan selesainya kegiatan pada hari ini. See you the next video. Sampai jumpa lagi. Saya Nyasal Sabila Putri pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ya ataupun pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.